Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi. Nah ini kita langsung dengar hadis Nabi SAW. Imam Nawawi membawakan hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah. Hadis yang sederhana, nggak panjang, tapi dalam hadirin, dalam. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang begitu luas, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita. Wa an Ummi Salamah, beliau sampaikan, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana bashar, sesungguhnya aku ini manusia biasa, kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku ini manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian itu saling menuntut hak padaku. Maksudnya bisa jadi atau dalam waktu saat atau tertentu kalian itu bertikai, kalian itu ada masalah, lalu kalian datang kepadaku untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wala'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd, dan ketika itu terjadi, bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu sebagian dari kalian itu lebih jago bicara, lebih jago berargumentasi, lebih jago, kalau bahasa kita lebih jago ngomong gitu, atau lebih pintar memanipulasi bukti, atau berani bersumpah padahal dia salah, dia lakuin. Kan kita bahas ya bahwa yang nuduh itu kasih bukti. Kalau nggak ada bukti, yang dituduh atau tersangka ngapain hadirin? Sumpah. Dan pada saat itu terjadi, yang menang siapa? Ini tersangka, dan dia yang lakukan, tapi nggak ada bukti. Dituduhkan, kata Pak Hakim, buktinya mana? Nggak ada. Ayo udah tanya tersangka, ini nggak ada bukti nih, bersumpah nggak? Dia bersumpah, demi Allah saya nggak lakukan itu, padahal dia laku yang itu. Yang menang siapa? Hah? Tersangka. Secara pada saat itu tersangka menang dengan sumpah palsu. Jadi bisa jadi diantara kan lebih jago itu. Fa'aqdiyalahu binahwi ma asma', maka aku memutuskan bagi orang yang jago berargumentasi itu sesuai dengan apa yang aku dengar, sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan bisa jadi yang didengar itu tidak sesuai dengan fakta, tapi karena dia jago muterbalikan fakta, ya itulah yang didengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka jika aku memberikan, atau barang siapa yang aku menangkan karena kepandaian argumentasinya, padahal itu hak saudaranya gitu loh. Barang siapa yang aku menangkan karena dia jago berargumentasi, dia berani bersumpah, padahal itu hak saudaranya, bukan hak dia, dia harusnya kalah. Tapi itu bukan hak dia, dan itu bukan hak dia, dia harusnya kalah, itu hak saudaranya. Maka sejatinya yang aku kasih itu berupa sepotong api dari neraka, potongan api dari
neraka. Muttafaqun alaih. Hadirin Allah muliakan. Sederhana tapi dalam lah. Dan ini seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Syarat akan makna. Dan lagi-lagi kita dibuat terkagum-kagum dengan risalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hal gini dibahas sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak meninggalkan celah bagi orang yang berusaha zalim dengan kemampuan yang dimiliki. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran dalam hadis ini. Adapun Ummu Salamah sudah kita udah bicarakan beliau radhiyallahu ta'ala di hadis yang ke-82. Kita masuk ke penjelasan hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah. Beliau bukan malaikat. Beliau sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi 110. Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aku diberikan wahyu. Aku diberikan wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Jadi aku nggak boleh disembah. Yang diibadahi dan disembah itu hanya Allah satu. Adapun aku hanya manusia. Dan itu yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis ini. Aku ini hanya manusia. Aku ini manusia. Dan kalian dalam berbagai hal itu minta keputusan dari aku. Dan bisa aja ada orang yang memanfaatkan sisi kemanusiaanku itu. Lalu dia memainkan dalil dan seterusnya. Jadi ini pelajaran penting bahwa Nabi adalah manusia. Bukan malaikat, bukan Tuhan yang disembah. Tapi beliau adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya memberikan peringatan kepada seluruh pihak dan menutup potensi kecurangan dan kezaliman. Dan beliau berusaha menutup pintu itu. Ingat loh, kalaupun dia menang dengan kepandaiannya dalam berargumentasi, itu juga nggak menghasilkan apapun. Ditutup, biar orang yang awalnya mau curang jadi mikir, berarti yang saya dapat tuh neraka ya. Jadi itu harus harus diingatkan gini loh, itu hal penting. Kita harus saling ingetin sebelum kejadian, dan agar orang yang punya keinginan mengurungkan niatnya. Dan pelajaran yang ketiga, hadirin sekalian, bahwa salah satu bentuk peringatan dan tindakan preventif yang terbaik adalah mengingatkan seseorang tentang hari kiamat, bahwa masalah nggak akan selesai hanya di dunia, masalah akan berlanjut ke akhirat. Maka barang siapa yang curang di dunia, dia akan diselesaikan di akhirat. Dia akan diselesaikan di akhirat. Makanya pelajaran berikutnya jamaah sekalian, kita harus yakin bahwa menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Sebagaimana kalah di dunia belum tentu kalah di akhirat. Sekali lagi, menang di dunia belum tentu menang di akhirat.
Kalau kita meraih kemenangan itu dengan kecurangan, dengan kezaliman, kita nggak akan menang di akhirat, hadirin. Sebagaimana kalau kita kalah dan dikalahkan karena lawan kita zalim, curang, memanipulasi angka, memanipulasi bukti dan seterusnya, jangan berkecil hati, kita nggak akan kalah di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini yang perlu dicamkan. Makanya dalam fikih peradilan, para ulama kita menyampaikan bahwa orang yang ingin mengajukan perkara dan seterusnya, itu akan diingatkan bahwa ini adalah pengadilan dunia, dan ingatlah nanti akan ada pengadilan yang paling adil dan jauh lebih adil dari sini. Maka hendaknya semua bertakwa kepada Allah, gitu. Diingatin gitu, ini pengadilan dunia loh. Bisa jadi hakimnya salah, bisa jadi salah satu pihak curang, bermain, dan ingatlah akan ada pengadilan yang tidak akan zalim, sebagaimana ayat yang sudah kita bahas. Jadi hadirin, menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Kalah di dunia belum tentu kalah di akhirat. Itu harus kita ingat terus. Harus kita ingat terus. Jangan sampai kita tertipu. Kita pikir kalau kita menang di dunia dengan menghalalkan segala cara maka kita akan sukses. Enggak. Enggak akan.